Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial. Yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta menjadi seorang petani yang sukses. Dan mudah-mudahan doa saya untuk teman-teman semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi kembali pengalaman saya dalam mengendalikan hama pengerek batang ketika tanaman padi kita mau memasuki ke fase generatif, atau yang lebih tepatnya ketika tanaman padi kita sudah mulai bunting ya teman-teman. Dan untuk cara pengendalian ketika tanaman padi kita di fase vegetatif, teman-teman bisa menyimaknya di video saya yang berikut ini. Nah, jadi ketika di fase ini kita harus lebih ekstra ya teman-teman dalam melakukan pengontrolan untuk si tanaman padi kita tersebut. Karena di fase ini merupakan fase final yang dapat menentukan hasil dari panen kita nantinya. Karena tidak jarang banyak sekali para petani yang mengalami gagalnya panen yang diakibatkan oleh ulat pengerek batang tersebut ya teman-teman. Yang mana untuk si mala yang keluar itu berwarna putih serta hampa. Karena jaringan yang ada di dalam batang padi tersebut telah dirusak oleh ulat pengerek batang itu. Maka dari itu, ketika tanaman padi kita sudah mulai bunting, yang mana kita harus benar-benar ekstra atau lebih ekstra dalam mengontrol si tanaman padi kita tersebut, agar apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Nah, jadi langsung saja untuk yang pertama, ketika ada serangan hama kupu-kupu ke tanaman padi kita, apalagi dalam jumlah banyak, diusahakan jika si kondisi petakan sawah kita itu jangan tergenangi oleh air, atau yang lebih tepatnya kita melakukan pengeringan untuk si petakan sawah kita tersebut ya teman-teman. Dikarenakan untuk hama kupu-kupu ini lebih menyukai dengan kondisi petakan sawah yang tergenangi oleh air, karena hama kupu-kupu ini menyukai sama cahaya. Nah, terus apa hubungannya cahaya dengan air? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang mana ketika di malam hari terus ada rembulan. Dan secara si kondisi petakan sawah kita itu ada airnya, maka si airnya itu akan mengeluarkan cahaya. Dikarenakan bakal ada pantulan dari cahaya bulan tersebut ya teman-teman. Maka dari itu yang pastinya akan banyak hama kupu-kupu yang berkumpul di petakan sawah kita tersebut atau di tanaman padi kita tersebut. Sehingga di balik itu juga mereka akan bertelur dan lahirlah ulat penggerek batang. Ya, seperti contoh ketika lagi banyak hama kupu yang datang ke rumah kita di malam hari ya teman-teman, yang mana mereka akan banyak berkumpul di lampu-lampu listrik rumah kita. Nah, maka dari itu kesimpulannya, ketika ada serangan hama kupu ke tanaman padi kita, diusahakan jika si kondisi petakan sawah kita itu jangan ada airnya, atau yang lebih tepatnya kita melakukan pengeringan. Tapi bukan pengeringan seperti yang ini ya teman-teman, dikarenakan untuk petakan sawah ini memang benar kekeringan. Tapi untuk pengeringan di sini diusahakan jika si tanah yang ada di petakan sawah kita tersebut jangan ada airnya. Dan jika si tanahnya itu sudah mulai terlihat retak rambut, baru kita melakukan pengairan kembali dengan cara penyiraman atau disiramkan. Dan juga bukan penyiraman seperti yang ini ya teman-teman, melainkan untuk penyiraman di sini yaitu ketika kita melakukan pengairan kembali, diusahakan jika si airnya itu jangan terlalu banyak, dengan tujuan agar si airnya itu cepat meresap ke dalam tanah kembali, sehingga si tanah pun akan kembali ke kondisi sebelumnya, yang mana ketika tidak ada airnya sama sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga dengan sistem pengairan yang seperti ini akan jauh lebih bagus ya teman-teman untuk si pertumbuhan tanaman padi kita tersebut. Yang mana untuk si pertumbuhan tanaman padi kita itu akan jauh lebih bagus ataupun jauh lebih subur dibandingkan dengan tanaman padi yang terus-menerus digenangi oleh air. Yang mana untuk pertumbuhannya itu akan kurang bagus ya teman-teman. Dan untuk cara mengatur pengairan yang tepat versi saya, teman-teman bisa melihatnya di video saya yang berikut ini. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengendalian dengan cara sprayer atau penyemprotan dengan menggunakan obat pembasmi hama atau insektisida. Nah, jadi untuk hal ini seperti biasa, terlebih dahulu kita harus melihat jumlah kupu yang datang ke tanaman padi kita. Dan untuk hal ini juga kita harus lebih cermat ya teman-teman dalam memprediksi jumlah kupu yang datang ke tanaman padi kita tersebut, agar si pengendalian kita itu lebih tepat sasaran. Dikarenakan begini teman-teman, ketika ada serangan hama kupu dalam jumlah sedikit, tapi kita melakukan sprayer atau penyemprotan dengan durasi yang sering, maka yang akan terjadi adalah pemborosan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika ada serangan hama kupu dalam jumlah banyak,
tapi kita melakukan penyemprotan dengan durasi yang jarang, maka yang akan terjadi yaitu kerusakan untuk tanaman padi kita tersebut. Maka dari itu untuk hal ini kita dituntut harus lebih cermat ya teman-teman dalam memprediksi jumlah kupu yang datang ke tanaman padi kita agar si pengendalian kita itu jauh lebih tepat sasaran. Nah, jadi ketika ada serangan hama kupu-kupu ke tanaman padi kita dalam jumlah sedikit atau masih bisa kehitung ya teman-teman, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 7 hari sekali. Dan jika kupu-kupu yang datang dalam jumlah sedang, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 5 hari sekali. Dan jika kupu-kupu yang datang dalam jumlah banyak, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 3 hari sekali. Dan untuk obat pembasmi hamanya atau insektisidanya seperti biasa, saya merekomendasikan untuk teman-teman gunakan yang berbahan aktif asepat seperti Joker, Dapat, Megastar, dan masih banyak merek yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Kemudian yang kedua yaitu dengan yang berbahan aktif Abamectin seperti Trimmer, Abacel, Starmac, dan masih banyak merek yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Dan seperti biasa, kalau ada cari merek yang harganya standar saja ya teman-teman, atau jangan yang terlalu mahal, dengan tujuan untuk meminimalisir biaya produksi yang kita keluarkan agar tidak terlalu banyak biaya produksi yang kita keluarkan ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan insya Allah seperti yang sudah saya rasakan akan tetap efektif kok untuk mengendalikan hama penggerek batang tersebut selama kita melakukan pengendalian dengan tepat sasaran. Dan untuk dosisnya teman-teman gunakan 2 sendok makan per tangkinya untuk yang berbahan aktif asepat. Dan untuk yang berbahan aktif Abamectin teman-teman gunakan 50 ml per tangkinya. Dan untuk cara pengaplikasiannya seperti biasa teman-teman lakukan dengan cara selang-seling. Misalkan untuk penyemprotan hari ini teman-teman hanya menggunakan yang berbahan aktif asepat saja. Dan kemudian di penyemprotan berikutnya teman-teman hanya menggunakan yang berbahan aktif Abamectin saja. Dan seterusnya seperti itu. Yang mana untuk tujuannya yaitu mencegah resistensi ya teman-teman, yaitu kebalnya suatu hama dari insektisida atau dari bahan aktif tersebut. Sehingga ditakutkan ketika kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif asepat tidak mati, maka kalau kita menggantinya dengan bahan aktif yang berbeda, insya Allah si hama tersebut akan mati ya teman-teman. Nah seperti itu yang sudah saya rasakan dan perhatikan. Maka tidak jarang ketika kita melakukan penyemprotan seakan-akan si hama tersebut tidak mati, yang mana menurut saya terjadinya resistensi ya teman-teman, yaitu kebalnya hama tersebut dari insektisida atau dari bahan aktif tersebut sehingga si hama tersebut tidak mati. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu mencegah pemborosan ya teman-teman, dikarenakan untuk hal ini kita tidak mencampurkan dua bahan aktif tersebut, maka dari itu kita harus menggunakan dengan cara selang-seling. Nah jadi ini semua menurut asumsi saya pribadi ya teman-teman, dikarenakan saya ini bukanlah seorang penyuluh pertanian lapangan ataupun bukan orang yang ahli dalam bidang pertanian, melainkan saya ini hanyalah seorang petani lapangan yang sudah melakukan beberapa kali percobaan. Dan ternyata alhamdulillah ya teman-teman, jika dengan cara ini bisa dibilang efektif dalam mengendalikan si hama penggerek batang tersebut. Maka dari itu saya meminta maaf banget jika ada sedikit kekeliruan dalam pemahaman saya ataupun penafsiran saya dalam pengendalian si hama penggerek batang tersebut. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, dari pertama saya menjadi seorang petani sampai sekarang saya belum pernah mengalami kerusakan yang parah, apalagi mengalami sampai gagalnya panen dari si hama penggerek batang tersebut. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman pengalaman saya dalam mengendalikan hama penggerek batang ketika tanaman padi kita mau memasuki ke fase generatif, atau yang lebih tepatnya ketika tanaman padi kita sudah mulai bunting, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, saya meminta maaf banget jika ada kata-kata saya yang salah dan ada kata-kata saya yang kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sukses, dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.